Kebenaran firman, tentunya firman-firman yang akan sampaikan, bagaimana firman itu mengubahkan saya, bagaimana karya Kristus, rahasia-rahasia yang dibukakan, disingkapkan oleh orang tua rohani, dan orang tua rohani kami pun diproses oleh firman itu, dan kami pun yang menerima sama halnya demikian, saudara. Dan saya rindu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, karena saya percaya kalau engkau ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, artinya engkau sedang ada di tempat ini dipilih oleh Tuhan. Katakan amin. Engkau ada di tempat ini supaya apa? Rohmu bertumbuh. Karena sia-sia, saudara, kalau kita hidup sebagai orang percaya tapi rohani kita tidak bertumbuh, ya. Karena hal yang paling penting adalah kita harus dewasa. Katakan dewasa. Ya, ini hal yang sangat penting. Kalau kita tidak dewasa, kita akan seperti anak kecil terus. Dan sama halnya anak kecil, ketika Tuhan mau mempercayakan hal-hal yang besar, sama perumpamaan Yesus, aku mempunyai kunci kerajaan surga, kata Yesus. Tapi bagaimana kalau seorang yang menerima kunci kerajaan surga seperti Clay yang masih kecil, anak saya yang kecil, apakah dia bisa dikasih contoh? Saya mau kasih dia motor. Nih Clay, kunci motor, apakah dia bisa mengendarainya? Tidak. Makanya dia perlu dewasa dulu untuk mendapatkan lisensi SIM, ya kan, supaya bisa mengendarai suatu kendaraan. Sama halnya dengan kita. Kerohanian kita pun harus bertumbuh dewasa. Katakan, saya harus bertumbuh dewasa. Agar apa? Kunci kerajaan surga itu saudara bisa terima. Amin. Kemarin hari Minggu Bapak Gembala sampaikan tentang benih. Ada 4 kan benih. Ada yang jatuh di tanah semak berduri, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di apa lagi? Semak belukar, ya kan? Terus ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, kita sudah tahu kemarin benih itu berbicara tentang firman. Ya. Nah, hari ini saudara, saya rindu saudara mengetahui rahasia firman, bagaimana ternyata saya dan saudara ini dipilih oleh Tuhan. Katakan, saya dipilih oleh Tuhan. Kita adalah generasi yang dipilih oleh Tuhan, the coming generation. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama saja. Ya, sambil memperhatikan tanda baca supaya tidak ada yang keduluan atau ada yang belakang bacanya, tapi sama-sama. Sudah dapat? Katakan amin. Ya, mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. 1, 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Nah, ini perumpamaannya, kerajaan surga diumpamakan tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Nah, gadis-gadis ini menunjukkan ada 2 golongan, saudara. Gadis atau generasi di sini menunjukkan ada 2 golongan generasi, ya. Nah, saya rindu kita menjadi generasi seperti gadis yang bijaksana atau 5 gadis yang bijaksana. Amin. Nah, ada satu persoalan yang dialami oleh 5 gadis yang bodoh, saudara. Pada waktu mereka mendengar bunyi atau tanda bahwa mempelai datang, di ayat yang ke-6, kita perhatikan ayat ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Ya. Nah, saya belum pernah mendengar, saudara, mempelai datang itu jam 12 malam. Ada yang nikah datangnya jam 12 malam mempelai? Gak ada. Biasanya kan pagi gitu ya, ibadah pagi mempelai datang ya jam 10 atau mungkin sore masih mending ya. Tapi ini mempelai datang pada waktu tengah malam, kata firman Tuhan. Nah, ini peristiwa yang tidak lazim, katakan tidak lazim. Kenapa? Karena peristiwanya tengah malam, saudara. Pesta pernikahan itu tengah malam. Di ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Bayangkan ada perjamuan kawin tengah malam, mempelai baru datang, dan ini adalah sebuah peristiwa yang tidak biasa, ya. Mempelai datang tidak memberitahu, saya datang jam sekian, nggak ada. Kalau begitu siap-siap semua orang, saudara. Nah, ini berbicara firman Tuhan hari ini. Mempelai ketika datang tidak akan memberitahu kapan pastinya. Ini tidak berbicara tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua, saudara. Saya dulu juga berpikir ayat ini untuk kedatangan Tuhan kali kedua, ternyata salah. Pola pikir kita itu masih yang lama. Nah, saudara perlu ketahui bahwa kita lihat cerita dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ini tidak berbicara tentang kedatangan Tuhan kembali yang kedua. Karena kalau kita lihat semua kitab Matius, sekali lagi, kitab Matius itu berbicara tentang kerajaan, kingdom. Katakan kingdom. Kalau saudara teliti semua, Matius itu berbicara tentang kerajaan Allah, ya, tentang kerajaan Allah, berbicara kingdom. Kalau firman atau kitab Injil memberitahukan tentang kerajaan Allah, di dalam Alkitab ini tidak berbicara tentang kerajaan Allah yang di surga, saudara, tetapi tentang kerajaan Allah yang di bumi. Makanya doa yang Yesus ajarkan, datanglah apa? Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau jangan hanya kita menunggu mati baru kita menikmati surga, tetapi ketika kita hidup di muka bumi, kita harus menikmati apa yang di surga terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan sudah merancangkannya itu dalam kekekalan. Ini yang sebenarnya harusnya dinikmati Adam dan Hawa, tapi karena ketidaktaatan, dan sampai sekarang pun manusia, orang mengaku Kristen tapi tidak taat, tidak menikmati kerajaan Allah. Harusnya di dalam rumah tangga ada damai sejahtera, sukacita. Akhirnya apa? Yang dinikmati bukan surga.
Kalau berbicara tentang surga berarti ada damai sejahtera, ada sukacita di sana. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau, Yesus mau kita nikmati selama di muka bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam hidupku seperti di surga. Kan demikian firman Tuhan. Nah, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Ini tentang Matius, saudara. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah di bumi, bukan yang di surga. Makanya rahasia firman selalu Yesus sampaikan seumpama kerajaan Allah itu seumpama. Nah, ini adalah rahasia. Sebenarnya kunci kerajaan surga ketika saudara paham tentang benih. Kalau saudara dibukakan, saudara nangkap tentang benih yang jatuh di tanah hati yang subur, saudara akan terima keajaiban-ajaiban yang Tuhan berikan. Amin. Ingat, kalau kita pikir dengan logika kita ya nggak bisa. Bagaimana Yesus mau memberi makan 5.000 orang dengan logika kita? Nggak bisa. Karena hal-hal yang Yesus lakukan itu adalah supranatural, saudara. Ajaib. Di luar logika kita. Itulah pekerjaan Allah kita yang luar biasa. Ya. Nah, kalau demikian, maka selama kita hidup di bumi termasuk Yesus, saudara, tidak mengalami yang namanya kerajaan Allah kalau dia tidak menyampaikan tentang kerajaan Allah. Tapi kan pada kenyataannya Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dan dia memberikan polanya bagaimana menghidupi di dalam kerajaan Allah itu. Ya, ada sistem. Kalau dunia ada sistem, kerajaan Allah juga ada sistem. Pemerintahan Allah ada sistemnya. Nah, kerajaan Allah dibicarakan, disampaikan, diberitakan oleh Yesus dan seluruh murid-muridnya. Katakan amin. Selalu membicarakan tentang kerajaan Allah yang ada di bumi. Supaya apa? Supaya kita percaya kepada Yesus. Supaya kita mengalami kerajaan Allah. Katakan mengalami kerajaan Allah. Nah, perhatikan di sini, saudara. Perjamuan kawin tidak berbicara tentang kedatangan Tuhan kembali yang kedua. Yes, amin. Nah, perjamuan kawin 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini berbicara tentang 5 gadis bijaksana yang membawa pelita dan minyaknya. Sekali lagi, membawa apa? Pelita dan minyaknya. Sedangkan 5 gadis bodoh membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Di ayat yang ke-10 tadi, hanya gadis bijaksana yang membawa pelita sekaligus minyaknya. Ada persediaan di sana. Nah, ada banyak orang mengatakan bahwa minyak itu pengurapan. Nah, ini ditafsirkan orang pada umumnya itu minyak itu pengurapan. Ya. Tapi dari sudut yang lain saya mau sampaikan begini, saudara. Kita tahu minyak urapan melalui proses, ya kan, nggak mungkin jadi minyak kalau nggak dipres gitu kan. Sesuatu nggak ada prosesnya, semua ada prosesnya. Demikian itu minyak diproses dulu, dipres, digiling lain sebagainya, baru keluar minyak. Nah, saya mau ingatkan saudara bahwa kita jangan lupa membawa bukan hanya pelita. Sekali lagi, bukan hanya pelita yang kita bawa dan buli-buli, tapi kosong. Seperti 5 gadis bijaksana, kita harus membawa pelita dan minyaknya. Katakan amin. 5 gadis bodoh tadi hanya membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Kita lihat di ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara tahu, Alkitab menjelaskan apa itu pelita di dalam Amsal. Amsal 20 ayat ke-27. Amsal 20 ayat 27. Kita baca sama-sama. 2, 3. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Sekali lagi,
Roh manusia adalah apa? Pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi saudara diberkati? Amin. Dengan kata lain, 5 gadis bijaksana membawa pelitanya. Katakan yes. Tadi dikatakan di Amsal 20 ayat 27, pelita yang mereka bawa itu berbicara tentang roh manusia. Katakan roh manusia. 5 gadis bodoh membawa pelita, cuma sayang nggak ada persiapan. Kalau kita melihat ayat ini, pelita Tuhan itu adalah roh manusia. Dengan kata lain, mereka itu adalah orang yang memiliki kehidupan roh sebenarnya. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh punya roh, saudara. Kita semua pun di sini punya roh. Amin. Kita hidup, sebenarnya kehidupan kita ada roh, tetapi kita, perbedaannya ini ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Karena roh manusia ini adalah pelita Tuhan. Katakan pelita Tuhan. Saudara punya minyak, tetapi kalau tidak ada apinya, sekali lagi saya mau katakan, kalau saudara punya minyak tetapi tidak punya apinya, itu pun masalah, saudara. Buat apa? Ada pelita, ada minyak, tapi nggak ada api. Itu pun masalah. Api dari sebuah pelita adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Katakan pekerjaan Roh Kudus. Ini nggak bisa dipisahkan. Saya percaya kalau saudara punya pelita, engkau punya minyak, maka Roh Kudus akan menjuluk pelitamu itu menjadi menyala. Katakan menyala. Kita harus tidak hanya punya pelita dan minyak, tapi kita harus menerima yang namanya apa? Roh Kudus, agar menyala, agar berkobar-kobar. Ini sangat penting, saudara. Jadi 5 gadis bijaksana ini pelitanya dibiarkan menyala, plus ada cadangan. Buli-bulinya berisi minyak. Tetapi kita perhatikan, minyak di sini saya tidak berbicara tentang pengurapan. Tadi saya sudah jelaskan. Tidak berbicara tentang pengurapan, tetapi berbicara proses. Katakan proses. Minyak zaitun, saudara, di dalam Alkitab dikatakan itu ada prosesnya sehingga menjadi minyak, melalui penggilingan, pemerasan, dipres, tadi yang saya sampaikan, melalui proses saringan, barulah minyak itu didapatkan hasilnya. Ya. Nah, dengan kata lain, 5 gadis bijaksana ini bukan hanya membawa pelita, tetapi sudah mempersiapkan hidupnya. Katakan mempersiapkan hidupnya. Saya rindu saudara aktif ketika mendengar firman. Karena firman buat rohmu, bukan buat jiwamu, bukan buat tubuhmu. Kalau tubuhmu ada makanan sendiri nanti di rumah, makan nasi. Nah, jiwamu apa? Ya, kau jalan-jalan, kau belanja, itu buat jiwamu senang. Tetapi makanan rohmu hanya firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Makanya kau gak bisa menggantikan makanan rohmu dengan yang lain, gak bisa. Kau akan kering kalau tidak ada firman. Ya, nah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita mengenai 5 gadis bijaksana. Mereka membawa pelita, tetapi juga sudah mempersiapkan hidupnya. Lewat apa? Minyak. Berbicara tentang diproses oleh Tuhan. Hidupnya sudah mengalami proses terus menerus. Supaya apa? Sewaktu-waktu ada mempelai datang. Ini tidak, sekali lagi, mempelai datang bukan berbicara tentang kedatangan Tuhan kembali yang kedua, saudara. Ini berbicara tentang sesuatu yang dari Tuhan, yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ketika kita sudah diproses, kita siap. Katakan saya siap. Siap menerima sesuatu dari Tuhan. Katakan saya ready. Saudara, kalau saudara siap, tadi saya sudah sampaikan, saya nggak akan bisa kasih kunci motor kepada Clay kalau dia belum bisa, apalagi masih kecil. Dia nggak akan bisa. Bisa-bisa hilang kuncinya. Sama halnya dengan
hal kerajaan surga, saudara harus bertumbuh dewasa untuk menerima kunci kerajaan surga itu, saudara. Ya. Nah, saudara perlu tahu apa yang saudara lakukan hari ini di tempat ini. Saudara sedang terhubung dengan rumah Allah. Amin. Ya, kalau saudara nggak ada di tempat ini, berarti saudara nggak terhubung. Nah, saudara ada di tempat ini, saudara terhubung dengan rumah Allah. Saudara tidak sedang mendengarkan khotbah, tetapi saudara sedang, bahasa Inggrisnya, you are preparing your future. Engkau sedang mempersiapkan masa depanmu. Katakan, saya sedang mempersiapkan masa depan saya. Saudara, jangan mikir selalu berkat-berkat jasmani itu. Tuhan sudah siapkan. Amin. Engkau sedang ada di tempat ini bukan mendengar khotbah, tapi sedang mempersiapkan masa depanmu. Amin. Kita sedang mempersiapkan masa depan kita untuk apa? Kita menerima sesuatu yang dari Tuhan yang sudah Tuhan siapkan. Makanya kita perlu diproses. Sama seperti minyak tadi, untuk menerima hasil yang baik perlu diproses. Bukankah Yesus berkata, saudara, kamu tidak perlu berpuasa kalau mempelai itu ada bersama kamu. Itu Yesus bilang loh. Bukankah Yesus berkata, kamu tidak perlu berpuasa kalau mempelai itu ada bersama kamu. Amin. Mempelai di sini berbicara tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, saudara. Kita puasa berbeda dengan orang pada umumnya. Yesus berkata, kalau puasa engkau harus tutupi wajahmu, kata Yesus. Tapi saudara mesti pahami apa maksud Yesus tutupi wajahmu. Tanda puasa kita jangan sampai kelihatan orang. Amin. Bukan pamer. Itu Yesus punya maksud, saudara. Tutupi wajah ketika engkau berpuasa. Artinya bukan eksternalnya, bukan luarnya, tetapi dalamnya, internalnya, saudara. Itu yang paling penting. Katakan amin. Dan tidak ada aturan untuk puasa. Yesus nggak ada ngasih aturan untuk puasa, saudara. Ya. Tidak ada aturan puasa dari jam sekian sampai jam sekian, itu nggak ada. Orang-orang percaya seringkali mengambil dalam Alkitab itu contoh puasa Daud, ya kan? Puasa Daniel, puasa Esther, puasa Tuhan Yesus. Tapi kita lihat puasanya Yesus di dalam Lukas 53. Coba kita perhatikan. Lukas pasal 5 ayat 33. Lukas pasal 5 ayat 33, perikopnya hal berpuasa. Apa dikatakan di sana? 2, 3 baca. Orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, apa? Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Puasa tapi apa? Makan dan minum, saudara. Jawaban Yesus di ayat 34. Ayat 34 coba. Lukas 5. Ayat 34. Jawab Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedangkan mempelai itu bersama mereka? Ini yang tadi saya sampaikan bahwa Yesus bilang, bukankah kamu tidak perlu berpuasa kalau mempelai itu masih bersama dengan kamu? Ini maksud ayat ini, saudara. Ya, jadi puasa itu nggak ada aturannya, nggak ada aturan jam dari jam sekian sampai jam sekian, saudara. Yang Yesus maksudkan, perhatikan ayat 35, saya baca. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan apa? Berpuasa. Artinya siapa mempelai itu? Siapa mempelai itu?
kerajaan Allah. Katakan mewakili kerajaan Allah. Yesus mewakili, merepresentasikan kehadiran Allah, dan Yesus mewakili aspek dari surga. Amin. Kenapa? Karena Yesus ada di sana bersama-sama dengan mereka. Jadi selama mempelai ada di sana, selama hadirat ada di sana, selama kekuatan ada di sana, selama sukacita ada di sana, tidak perlu puasa. Kalau kita mengerti ayat itu tadi kan, kalau kita mengerti ayat itu tadi. Tetapi kalau tidak ada mempelai, sekali lagi perhatikan, kalau tidak ada mempelai, artinya kalau tidak ada Yesus bersama, artinya hadirat Allah sepertinya kering dalam hidup saudara, tidak ada kekuatan, saudara lemes rohani. Alkitab mengatakan pada waktu itulah engkau harus berpuasa. Jangan udah lemes rohani, udah kering, bukan mencari Tuhan, malah makin jauh. Nah, firman Tuhan katakan ketika engkau lemah, ketika engkau tidak berdaya, pada waktu itulah engkau berpuasa. Dan puasa itu pun tidak boleh merusak hidup saudara. Jangan sampai engkau puasa tapi merusak hidupmu. Lambungmu jebol, buat apa? Padahal engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Saudara tahu tubuhmu adalah bait Allah. Kalau engkau puasa pun sampai lambungmu jebol, sakit, tetapi engkau paksakan, nah puasamu itu tidak ada gunanya. Kau sama juga merusak tubuhmu. Kita berpuasa berbeda dengan orang pada umumnya, saudara. Kita berpuasa bukan untuk stres. Katakan bukan untuk stres. Kita berpuasa untuk freedom. Amin. Untuk bebas. Kita berpuasa bukan dengan stres, tetapi dengan sukacita. Makanya Yesus bilang kalau berpuasa ya tudungi kan wajahmu. Harus ada yang keluar dari hidup kita, sukacita, damai sejahtera. Berpuasa karena kita mau freedom. Amin. Lukas 5 ayat 35 tadi dikatakan, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Pada waktu datang, waktunya mempelai itu diambil. Kalau boleh saya katakan saudara, kalau ada hadirat Tuhan, kalau ada kekuatan Tuhan limpah dalam hidupmu, Alkitab tadi katakan kita tidak perlu puasa karena firman limpah. Karena hadirat Tuhan kuat dalam hidup kita. Dan kita tidak ada aturan bulan Desember kita puasa, mau Paskah kita puasa, nggak ada aturannya. Tidak ada yang memaksa saudara. Dengan kata lain, 5 gadis bijaksana ini membawa buli-buli mereka sudah berisi minyak. Nah, minyak tadi hasil dari proses pressing kehidupan. Minyak itu adalah hidupmu. Katakan minyak itu adalah hidup saya. Hidup kita yang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, yang akan terjadi sewaktu-waktu. Selama kita ada dalam perjalanan hidup ini, biarlah kita selalu, minyak hidup kita ini selalu diproses oleh Tuhan. Jangan saudara menolak ketika diproses Tuhan. Kecuali saudara mencari masalah, itu lain halnya saudara. Kalau saudara cari-cari masalah, itu salahmu sendiri. Tapi kalau proses, engkau hidup benar, engkau setia, engkau taat kepada Tuhan, tapi engkau mengalami ujian, itu kan yang dialami Ayub. Hidup benar, taat, setia, tapi mengalami ujian. Berbahagialah orang yang diproses oleh Tuhan, karena hidup benar, taat, dan setia kepada Tuhan. Biarlah kita pagi hari ini belajar dari 5 gadis bijaksana ini saudara, yang memberi hidup mereka diproses terus menerus diproses, karena saudara nggak bisa instan. Jadi serupa dengan Kristus itu nggak bisa instan, nggak cukup 1 hari, enggak. Tapi harus terus menerus kita diproses. Amin. Nah, minyak itu adalah hidupmu yang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Tadi saya sampaikan bahwa kita itu sedang
menantikan sesuatu yang besar yang akan terjadi sewaktu di dalam perjalanan hidup kita. Saudara perlu tahu, minyak tidak bisa dibeli, saudara. Minyak ada itu karena hasil proses. Amen. Nggak bisa instan. Sama halnya kelapa sawit. Kan nggak langsung jadi minyak, ada proses. Sawit itu kalau mau jadi minyak mesti diproses dulu, digiling, dipres, sehingga itu pun perlu disaring berapa kali sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi saya percaya apa yang saudara sedang alami hari-hari ini merupakan proses hidupmu untuk menjadi minyak yang dipersiapkan supaya apa? Roh Kudus bisa menyulut hidup saudara. Katakan amin. Saudara, Roh Kudus itu selalu berhindu untuk menyulut kehidupanmu supaya hidupmu itu berkobar-kobar, roh itu menyala-nyala. Tapi kadang-kala kita lebih dengar voice di luar, suara-suara noise. Itu yang membuat kita kadang lemah, putus asa, menyerah. Padahal Roh Kudus selalu mau intim, berbicara intim, sama seperti hubungan suami istri yang melekat satu dengan lainnya. Artinya Roh Kudus itu mau tinggal dalam hidupmu, tidak diabaikan. Saudara, kalau diabaikan gak enak, saudara. Satu hari saudara gak ngomong suami istri gak enak. Sama halnya Roh Kudus itu selalu ada, berbicara dalam hidupmu, tapi engkau abaikan hati nuranimu. Roh Kudus bilang, ibadah dulu, nanti minggu depan masih ada. Ini kan saudara kompromi, pilihan Hawa. Saudara, Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas, tapi mari kita belajar membangun kesadaran. Saya bukan milik saya sendiri, saya milik Kristus. Engkau bilang kau percaya Yesus, artinya benih Kristus itu, sifat Kristus itu ada dalam rohmu yang baru. Amin. Itu yang membawa saudara kepada kekekalan. Nah, sering saya sampaikan bahwa jiwamu itu yang perlu ditransformasi. Pikiran, perasaan, kehendak, memori, dan imajinasi itu perlu ditransformasi, diubahkan. Sehingga yang tadinya kayaknya ibadah terlalu lama itu kayak gak sesuai. Nah, ini kan gereja yang lazim kan. Tapi firman Tuhan tadi katakan ini perkawinan ini mempelai datang tengah malam, saudara. Ini kan tidak lazim, tidak biasa. Hal-hal yang tidak biasa. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu tidak biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Berbahagialah engkau yang selalu memberi hidup untuk diubahkan oleh Tuhan. Saya mengalami hal yang sama, saudara. Dulu saya melayani, saya ulang-ulang, saya stres, saya kecewa, saya sampai sakit. Dan itu kebodohan saya yang dulu. Tapi saya bersyukur diubahkan oleh Tuhan lewat firman kerajaan. Ternyata Tuhan mau kerajaannya terjadi di dalam hidupku seperti di sorga. Tuhan rancangkan kehidupan saya dan saudara itu, saudara, hal yang luar biasa. Jangan kita bawa dengan rancangan kita sendiri yang akhirnya membuat kita binasa. Bayangkan dan Hawa, saudara, waktu di Taman Eden segala sesuatu sudah disiapkan, tapi karena ketidaktaatan semuanya dicuri iblis. Kemuliaan hilang, tidak bisa menikmati apa yang ada di Taman Eden. Makanya Tuhan berkata, dengan berpeluh kau akan bersusah payah mencari makanan. Perempuan dikatakan dengan susah payah kau akan mengandung. Itu kan akibat, efek dari dosa. Kembali kepada firman Tuhan. Jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana, yang telah memberikan hidupnya sama seperti minyak tadi, terus diproses, dibangun. Supaya apa? Ketika mempelai datang, sesuatu yang besar, hal-hal yang besar itu yang mau diberikan kepada 5 gadis bijaksana, mereka terima. Amin.
Kita dipersiapkan supaya apa? Roh Kudus menyulut hidup kita, supaya hidup kita ini berkobar-kobar, saudara. Berkobar-kobar nggak cuma hari Minggu, hari Senin stres lagi, nggak gitu. Hidup naik turun, jangan gitu lagi, saudara. Tinggalkan cara hidup seperti itu. Kita harus terus naik, kata firman Tuhan. Kau akan semakin naik dan naik, ya kan? Ada kita turun dan turun, enggak. Ada naik turun, enggak. Seperti roda berputar, enggak. Itu semua prinsip dunia, filsafat dunia. Tinggalkan itu. Makanya firman harus limpah dalam hidupmu supaya mengubahkan mindsetmu seperti mindset Kristus. Cara berpikir Kristus, cara berpikir kerajaan sorga, sistem kerajaan Allah. Haleluya. Sehingga waktu hadirat Tuhan datang, hadirat Tuhan, mempelai itu datang, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Kalau hadirat Allah datang, kekuatan Allah datang, kekuatan datang, kita siap, saudara. Katakan siap. Kita siap. Tantangan datang, kita siap. Hidup kita itulah minyak, saudara. Makanya engkau jangan main-main lagi dengan hidupmu. Jangan main-main. Sayang. Kenapa saya bilang sayang? Oh, Tuhan mati di kayu salib buat engkau main-main dengan hidupmu. Sayang, saudara. Haleluya. Harusnya engkau yang keluar sana menjadi terang bagi orang-orang sekitarmu. Engkau yang menjadi berkat. Tidak perlu engkau berkhotbah seperti ini. Kau kesaksikan bagaimana Tuhan mengubahkan hidupmu. Tuhan sudah menolong saya seperti ini. Kemarin saya hampir kolaps, tapi Tuhan menolong saya. Itu kan kesaksian yang kau berikan. Kesaksian apa? Karena engkau mengalami hidup yang Yesus berikan kepadamu. Engkau hidupi. Jangan dibuat mati. Hidup benih yang Tuhan sudah kasih, sifat Kristus itu yang Tuhan sudah mati di kayu salib, hanya cuma-cuma memberi kepada kita, kita sia-siakan. Haleluya. Saudara belajar, saudara. Sama halnya anak yang sedang belajar di sekolah. Kalau mau ulangan tentunya harus belajar, ya kan? Persiapan mau ulangan itu tentunya harus belajar. Contoh, kalau kita dalam posisi yang rajin belajar, suka belajar, ketika guru tiba-tiba ngasih tahu, besok ulangan ya. Saya mau tanya saudara, kalau mendadak seperti itu, apakah kita bisa? Saya yakin percaya bisa, karena sudah belajar. Kita bisa. Tapi orang yang tidak belajar, tidak ada persiapan. Saya pernah mengalami, saudara, murid-murid saya. Besok ya, kita ulang. Ibu saya belum ini bu, belum itu bu, belum ini. Akhirnya apa? Pada hari H, nyontek. Jawaban lu. Karena nggak ada persiapan. Inilah masalah yang dialami 5 gadis bodoh. Menganggap sepele hal-hal rohani. Saya mau katakan saudara, jangan seperti 5 gadis bodoh. Menganggap sepele hal-hal rohani, padahal itu tuh kebutuhan yang sangat penting, paling penting. Ingat, Tuhan selalu bergerak di dalam, saudara, bukan di luar. Tuhan itu selalu bergerak di dalam kita. Orang gak bisa berbuat baik kalau Roh Kudus gak gerakan hatinya. Saya percaya saudara pun, ketika saudara, kayaknya ada tergerak memberi, itu pekerjaan Roh Kudus. Bergerak di dalam, di luar, di dalam diri saudara, katakan amin. Dan Tuhan mau mengubahkan kita dari dalam. Bukan orang lain diubahkan baru saya diubahkan baru keluarga saya. Haleluya. Orang bisa ready menerima sesuatu dari Tuhan kalau dia sudah siap. Saya rindu saudara jangan sama seperti gadis bodoh yang meremehkan hal-hal rohani. Mari saudara, hal-hal rohani itulah hal utamamu, lebih penting daripada hal jasmani. Karena saya percaya segala sesuatu Tuhan punya, amin. Apa yang Tuhan gak bisa kasih buat kita?
Bukan berarti saya suruh saudara, oh kalau gitu gembala saya nggak usah kerja, itu bodoh, error. Kau bekerja sesuai dengan porsimu, kerja serius, kerja taat, lakukan sama seperti untuk Tuhan. Amin. Tapi ketika hal rohani itu lebih penting, saudara, nggak bisa diganggu-gugat. Saya ingat mama saya, saudara. Saya dari muda, saya itu boleh dikatakan suka sekali hal-hal kerohanian. Ya, kalau ibadah saya paling nomor satu. Sempat di satu kali saya, saudara, seakan-akan santai gitu, santai dulu di rumah. Nanti mama saya, Dek, kok belum rapi, belum siap mau gereja? Saya bersyukur, saudara, sekarang saya alami hal itu. Kalau dulu saya enggak memprioritaskan hal-hal rohani, hal-hal yang membuat saya bisa kuat menjalani kehidupan, saya mungkin enggak ada hari ini, saudara. Makanya saya rindu saudara juga memprioritaskan hal-hal rohani. Jangan anggap sepele, jangan diremehkan, karena itu untuk kebutuhan rohmu. Amin. Kalau hal jasmani itu, saudara, Tuhan sudah siapkan semuanya. Ingat, ketika orang taat dan setia, berkat mengikuti kehidupannya. Saya percaya hal itu karena saya mengalami. Ketika bagaimana saya memprioritaskan Tuhan, ketika bagaimana hidup saya mau berserah kepada Tuhan, diubahkan seturut kehendak Tuhan, diproses oleh Tuhan. Saya berdoa sekarang, saudara, sudah bukan minta Tuhan ini, bukan seperti anak kecil yang minta-minta lagi. Saya mau tanya saudara, bayi dalam kandungan, apakah dia minta, mama nanti kalau saya lahir, siapkan popok saya, siapkan baju ini, kan ada? Enggak. Demikian hidup kita, Tuhan tahu, saudara. Amin. Tuhan tahu kebutuhan jasmanimu, tapi Dia mau engkau lebih memprioritaskan Dia. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Itu kerinduan kami, saudara. Saya dan Bapak Gembala rindu supaya jemaat Tuhan pun mengalami hal yang sama. Kami diubahkan oleh Tuhan, engkau pun diubahkan oleh Tuhan. Amin. Rohmu berkobar-kobar, sama seperti kami pun berkobar-kobar. Kalau dulu saya pernah, saudara, ibadah, jemaat yang datang cuma satu orang. Dulu saya nangis, saya kecewa. Pelayanan seperti apa ini, udah kayak gini. Tapi saya mengerti sekarang, saudara. Tapi ku mengerti sekarang, ketika kita hidup dalam Tuhan, taat dan setia memprioritaskan, itu bukan hal yang menjadi mempengaruhi hidup saya, bukan. Saya tahu kau ada di tempat ini, kau dipilih oleh Tuhan. Amin. Dan hari ini kau sedang mempersiapkan hidupmu untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Amin. Saya percaya kau akan menerima itu selama perjalanan hidupmu. Karena hal-hal rohani ini spiritual, saudara. Allah bergerak dalam roh. Kita manusia roh, sering saya sampaikan, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Kalau orang mati, makanya rohnya kembali kepada Bapa, tubuhnya kembali ke tanah, karena dari situ kita dibentuk. Makanya rohmu yang harus diutamakan, mempersiapkan dirimu, hidupmu itu diproses oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa minyak tadi tidak berbicara tentang pengurapan, tetapi minyak ini adalah produk dari sebuah proses. Proses hidupmu sepertinya nggak ada gunanya, saudara. Mungkin teman, nggak ada gunanya ibadah, itu mulu. Saya mau bilang saudara hari ini, jangan mendengarkan orang yang mau membuat kau jauh dari Tuhan. Kau akan sama seperti orang itu. Saya mau katakan hari ini, biarlah Tuhan terus memproses hidupmu. Katakan amin. Karena apa yang saudara alami itu sama seperti minyak dalam buli-buli saudara. Itu akan berguna. Mungkin kelihatannya hari ini kayaknya enggak berguna, tapi nanti pasti berguna. Haleluya. Ketika engkau mengalami sesuatu cobaan, tantangan, rintangan, engkau sudah siap, ready, karena engkau sudah diproses.
lewat firman-firman. Amin. Rohmu kuat. Saya kemarin sharing dengan Bu Jen, Ibu Gembala yang pertama di sini, saudara. 2 jam, gak ada yang lain. Kami bicarakan firman. 2 jam, telepon sampai mati handphone. Dia menceritakan bagaimana jemaat di sana hidupnya berkobar-kobar. Tapi ketika dia mengatakan, dia berkata, saudara, di depan mimbar, saya mau tetap setia, saya mau terus dibakar, saya mau terus dibangun, saya mau terus dibentuk. Satu saat dia mengalami, dia setia, saudara. Berbicara perpuluhan, dia setia, bahkan lebih dari apa yang dia terima gajinya. Nah, ketika dia mengalami tantangan, dia bawa mobil, saudara, bawa mobil, gas, ya, bawa mobil truk, bawa gas. Ketika ada terjadi kecelakaan, ada seorang anak menabrak angkot, ya, jatuh, angkotnya diserempet, motornya diserempet mobil angkot, orangnya, anak itu dilindas, dia yang melindas, padahal bukan salah dia. Singkat cerita, dia mengalami hal yang sulit. Itu suatu tantangan, padahal dia sudah setia. Dalam hidupnya dia setia, melayani setia, ketua pembangunan di gereja. Berbicara memberi, dia lebih, istilah kata loyalitas, saudara. Waktu, secara materi pun dia loyalitas. Tapi dia mengalami tantangan. Nah, saudara, saya nggak tahu hari-hari ini apa yang kau alami. Tapi saya yakin percaya kalau kau memberi hidupmu dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Jangan kecewa, bilang jangan kecewa. Saya tidak boleh kecewa. Ketika kau diproses oleh Tuhan, ada jalan keluar. Dan saudara, yang dialami bapak ini, saudara, harusnya dia bayar 30 juta kepada orang yang meninggal, dia tidak bayar. Perusahaannya yang bayar cuma 3 juta. Pihak keluarga tidak menuntut, tidak menggugat apapun. Pihak polisi, kalau mau mobil keluar harus bayar 5 juta. Dia, istrinya dipertemukan dengan istri Kapolres dan berbicara. Istri Kapolres pernah sempat mau pelayanan di gerejanya Bu Jen, dan ibu itu bercerita, saudara, saya mengalami ini suami saya dan Tuhan menolong. Akhirnya dia cuma bayar 2,5 juta untuk mengeluarkan mobil. Ini kan pertolongan Tuhan, saudara. Luar biasa pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan, orang yang mau berserah kepada Tuhan, yang mau surrender, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga kehidupannya terus naik level. Amin. Saudara mau naik level? Rohanimu naik level? Jangan stagnasi tuh, saudara. Gak enak stagnasi, berputar-putar sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Itu yang saya alami dulu. Melayani tapi saya kecewa, melayani tapi saya stres. Itu saya dulu. Saya bersyukur sampai hari ini, detik ini, saya tidak ada kecewa dengan jemaat. Saya tidak ada sakit hati, saya pure mengasihi saudara. Haleluya. Dan tujuan kami, motivasi kami melayani, sekali lagi, kami mau terus hidup clear, pure dalam motivasi melayani, dalam moral, dalam 4M, motif, moral, merit, money. Dan saya nggak bilang saya udah sempurna, tetap terus diproses. Dan saya mau terus diproses. Itu yang saya katakan kepada Tuhan. Setiap doa saya nggak ada yang lain. Tuhan, terangi mata rohani saya, supaya saya menangkap firman-Mu, saya mengerti, saya memahami, saya melihat jalan Tuhan, saya melihat kehendak Tuhan dalam hidup saya. Karena itu yang paling penting, saudara. Jangan sampai kita seperti orang yang kebingungan, padahal kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Hidup bergantung total kepada Tuhan, percaya kepada rancangan Tuhan. Jangan lagi kepada pikiran kita, kekuatan kita, jangan. Kita terbatas kalau tanpa Tuhan. Hanya anugerah Tuhan kita bisa bersama Dia. Amin. Anak muda, saya mau sampaikan, kau yang masih muda, sepertinya kehilangan kesempatan, tapi tidak. Jangan kau pikir, dia kok hidupnya enak ya, padahal dia nggak setia. Jangan banding-bandingkan hidupmu yang berharga dengan orang yang tidak mau menghargai kehidupan.
Kelihatannya enak di luar sana, tapi membawa kepada kebinasaan. Kalau kau hari ini ada di tempat ini, saya percaya hidupmu sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Amin. Sepertinya kayak sia-sia gitu. Duduk lama-lama di gereja, pulang ini stres lagi, makanya mari hidupmu harus diubahkan. Sama seperti Zakheus, ketika dia melihat Yesus, hidupnya berubah, saudara. Menerima Yesus, hidupnya diubahkan. Nah, kalau engkau bilang kau menerima Yesus tapi hidupmu nggak berubah, tanda tanya. Berarti something wrong, ada yang salah. Mari cross check. Saya nggak mau menghakimi saudara, tapi mari kita kan masing-masing pribadi dengan Tuhan. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu kedalaman hatimu. Engkau mau diubahkan, Tuhan tahu, dan saya percaya Roh Kudus bergerak. Roh Kudus yang akan mengubahkan hidupmu. Dan firman-firman yang kau sudah dengarkan hari demi hari ini, sampai hari ini, saya percaya itu tidak akan sia-sia. Dalam firman Tuhan dikatakan, setiap firman yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali dengan percuma, tapi akan berhasil. Saya percaya hal itu. Apa yang kami sampaikan sebagai gembala, sebagai orang tua rohani, tidak ada yang sia-sia. Kau yang menerima, berbahagialah, kau akan diubahkan oleh Tuhan. Saudara punya pelita, tapi kau harus juga punya minyak, dan harus memberi Roh Kudus membakar sehingga itu menyala dan berkobar-kobar. Jangan hanya punya pelita, jangan cuma punya roh tapi mati, padam. Jangan. Kau harus punya pelita, punya minyak, dan harus dikobarkan. Haleluya. Jadilah seperti orang yang bijaksana, membangun rumahnya bukan di atas pasir, tetapi apa? Di atas batu karang, kata firman Tuhan. Jangan membangun pondasimu di atas pasir, itu pasti hancur. Tapi bangunlah di atas batu karang yang teguh. Siapa itu batu karang? Yesus Kristus. Sepertinya nggak ada gunanya, sekali lagi sampaikan, mungkin nggak ada gunanya kata orang di luar sana ibadah, mendengarkan firman. Bilang sama orang itu, biarin, saya tahu masa depan saya ada dalam firman. Haleluya. Katanya udah rajin dengar firman, kok hidupnya belum berubah? Biarin, yang penting saya mau terus dengar firman. Cepat lambat waktu Tuhan akan memproses kita. Amin. Berangkat terus dalam agenda Tuhan, jangan keluar track Tuhan, ya. Lukas 25 ayat 3. Lukas 5 ayat 23, saudara. Lukas 5 ayat 32. Apa dikatakan? Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Inilah tujuan Yesus. Dia mau orang bertobat. Saya rindu saudara terus membangun, mempersiapkan dirimu untuk hidup di dalam agenda Tuhan, untuk terus dibentuk, dibangun, supaya ketika Roh Kudus menyambar kehidupan saudara, saudara itu terus berkobar-kobar, saudara tidak padam, ya. Semangatmu tidak naik turun, tetapi permanen, saudara. Bukan lagi karena melihat keadaan. Jangan sampai matamu membuat engkau tidak melihat karya Tuhan. Ya, biar matamu terang, supaya ketika engkau melihat bagaimana kerajaan Allah itu membuat hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Kita tidak menjadi gereja yang hening, gereja yang diam, saudara, tapi kita ketika datang kepada Tuhan, beribadahlah dengan sukacita. Masuklah pelatarannya dengan puji-pujian, kata Mazmur, dengan syukur. Kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana. Apa
Apakah saudara mau? Amin. Bawa perbekalan hidupmu, hidupmu yang siap untuk dipakai terus menyalakan api itu, terus sampai apapun, sampai kapanpun Tuhan ingin menyatakan kepada kita. Nah, hari ini kita perlu mengenal Allah lebih lagi, mengenal Allah lebih dalam lagi. Engkau mengenal Allah sehingga engkau menjadi chosen generation, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan, sehingga saudara ketika sudah diproses, minyakmu, hidupmu itu siap menerima sesuatu yang dari Tuhan. Tentunya sesuatu yang dari Tuhan selalu berbicara tentang hal-hal spiritual, hal-hal yang rohani, hal-hal yang supranatural. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jangan lagi hanya firman keluar sia-sia, tetapi itu harus jadi realita dalam hidup kita, sehingga kita melihat open heaven terjadi. Ingat sekali lagi, hal yang utama, jangan meremehkan hal-hal rohani, karena itu kebutuhan manusia rohmu. Kalau jiwamu, segala yang jasmani itu Tuhan sudah siapkan, dan saya percaya itu Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Ketika kita siap, ketika kita dewasa, kita terus mau dibentuk oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik kita